Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Shalatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ih bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bertemu kembali kita di dalam program Sinau Bahasa Arab Qur'ani, dan ini merupakan pelajaran ke-22. Satu rangkaian pelajaran Sibak bagian pertama yang kita selesaikan di dalam bulan Ramadan ini, ya, selama 22 hari. Di dalam keadaan normal, program ini adalah untuk 3 bulan, dengan sekali pertemuan setiap minggu dan 2 kali tayangan video. Mudah-mudahan program ini akan terus berlanjut nanti setelah Hari Raya. Sedangkan untuk yang sudah mengikuti program bagian pertama ini, sudah kami siapkan juga program lanjutannya bagi mereka yang memang betul-betul berminat untuk mengikuti program lanjutannya. Baik, kita ambil kesempatan ini adalah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Ini cukup panjang, ya. Kita mulai dari 2 ayat dulu. Ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul adzim. Banyak mufradat dalam ayat ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oleh karena itu akan disampaikan beberapa kosakata baru saja. Ya, yang pertama adalah tubdu. Tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Ini kebalikan tubdu, kebalikan tukhfu. Ya. Tubdu menampakkan, tukhfu menyembunyikan. Di dalam ayat sebelumnya sudah kita pelajari makna yang sama. Ya, tusirruna dengan tu'linuna, masih ingat ya? Tusirru itu menyembunyikan. Tu'linuna itu mengumumkan, artinya menunjukkan, menampakkan. Nah, ini kosakata lain, ya, dengan makna yang sama. Tubdu dan tukhfu. Ya. Yuhasib. Yuhasib. Yuhasibkum bihillah. Membuat perhitungan. Ya. Yuhasibkum bihillah. Allah akan membuat perhitungan dengan kamu. Ya. Kemudian nufarriku, membedakan. Nah, ayatnya di sini adalah la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Nufarriqu, membeda-bedakan. Ya. Jadi langsung dari yuhasibu ini ke nufarriqu, karena yang lain sudah kita pahami. Yaghfiru, yasha'u, qadir, ya, amana, anzala, mu'minun, ini semua sudah kita pahami. Ya, nufarriqu, membedakan. Ya. Sami'na, dari sami'a yasma'u, mendengar. Kami sami'na, kita sami'na, kami mendengar. Wa ata'na, ya, wa ata'na, dari ata'a yuti'u, ata'a, ata'tu, ata'na, kami mentaati. Ya. Sami'na wa ata'na, ini sudah akrab, sering kita dengar. Sami'na wa ata'na, atau sam'an wa ta'atan. Ya, kami dengar dan kami taati.
Ya. Kemudian ghufranaka Rabbana, ghufran ampunanmu. Ya. Al-masir tempat kembali. Ghufranaka Rabbana, ampunanmu wahai Tuhan kami, wa ilaika dan kepadamulah al-masir tempat kembali. Ya. Baik. Mari coba kita pahami kembali ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Insyaallah ini mudah. Lillah berarti milik Allah. Alhamdulillahi. Nah, sudah ada. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Ya. Ma fi anfusikum berarti apa yang ada di dalam dirimu. Jika kalau tubdu kamu tampakkan, tukhfuhu atau kamu sembunyikan, yuhasibkum, semuanya itu akan dihisab. Oke. Nah, kalau sudah dihisab itu cuma dua kemungkinannya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya. Yaghfiru Allah, yaghfiru liman yasha, wa yu'adzibu man yasha. Yaghfir mengampuni, yu'adzib menyiksa. Ya. Allah itu punya kehendak mutlak. Allah itu punya hak prerogatif untuk mengampuni atau menghukum. Ya. Makanya sering diungkapkan ini, man yasha liman yasha liman yasha, untuk siapa yang Allah kehendaki, karena kehendak Allah itu mutlak. Ya, mengampuni atau menghukum itu hak prerogatif Allah. Ya. Tapi tentu Allah Maha Adil. Allah tidak akan pernah menzalimi ya seorang hamba pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini penutup ayat. Coba hubungkan dengan isi ayat ini, jelas ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ya, karena maha kuasa maka ya bebas berkehendak mau mengampuni atau menghukum. Ya. Ayat kedua. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Apa kira-kira yang diimani Rasul? Apa yang diimani Rasul apa? Ma unzila ilaihi min rabbih. Ya. Coba dipikirkan terjemahannya. Wal mu'minun. Wa di sini kembalinya atafnya atau dihubungkan dengan ar-rasul. Jadi Rasul beriman dengan ini, wal mu'minun juga orang mukmin, orang-orang mukmin. Ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun itu semuanya. Jadi yang disebutkan sebelum tadi, siapa itu kullun di sini? Ya. Semua yang disebutkan di atas ini tadi, itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Semua rasul. Ya. Tanpa dibeda-bedakan. Maka ditegaskan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak, nufarriqu membeda-bedakan. Baina ahadin min rusulihi. Wa qalu, setelah beriman tadi, ya, kullun amanah, semua beriman, maka konsekuensi dari iman adalah mereka berkata, qalu sami'na wa ata'na. Ya. Ditutup dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Manusia itu meskipun sudah sami'na wa ata'na tetap punya dosa. Nah, manusia itu makhluk yang banyak berbuat kesalahan. Ya. Oleh karena itu, maka tetap harus mohon ampun kepada Allah, ghufranaka. Ya. Dengan menyadari wa ilaikal masir, kemana tempat kembalinya. Ya. Oke, ini nanti diterjemahkan. Di dalam tugas-tugas atau latihan penerjemahan ini, harapan kami peserta tidak melihat ke Al-Quran terjemah. Harus diusahakan menerjemahkannya sendiri. Ya, karena disitulah tempat latihan di situ, tempat belajarnya di situ. Kalau buka kamus,
Atau kalau buka kamus boleh. Tapi kalau buka terjemah itu nanti tidak tambah pandai. Ya. Oke. Ini ayat lain. Ya. Yang setara. Ya. Coba. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurun rahim. Ya. Saya kira ini pasti bisa diterjemahkan kalau sudah menguasai ayat yang tadi. Yang kedua, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lagi sama. Cuma lanjutannya wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Ya, ini saya beri warna kuning ini karena mungkin kata baru. Muhit itu artinya menguasai secara keseluruhan, meliputi. Ya, meliputi, menguasai. Yang ketiga, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sama. Lanjutannya beda. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Ya. Wassayusi. Ya. Wassaina. Kami sudah memberikan wasiat, memberikan nasihat. Ya. Kepada siapa? Alladzina utul kitaba. Ya. Kata utul kitab sudah ada tadi. Min qablikum. Ya. Wa iyyakum, dan juga kepada kamu sekalian. Jadi iyyakum itu juga kepadamu, kepada kamu sekalian. Apa yang diwasiatkan? Anittaqullaha. Ittaqullah, itu wasiatnya, nasihatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Kafa, cukuplah. Kafa billahi, cukuplah Allah itu wakilan, ya, sebagai wakil. Ya, coba cari terjemahan ini, wakil ini tidak harus terjemahkan wakil. Ya. Wakil itu artinya yang akan menangani urusan. Ya. Jadi cukuplah Allah itu yang akan menjadi wakil kita, dalam arti yang akan menyelesaikan urusan-urusan kita yang susah, yang sulit. Yang terakhir, walillahi ma fis samawati ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u ya, bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya. Allah itu akan memberikan yajzi, jaza, ya, balasan. Ya. Allah beri balasan kepada siapa? Alladzina asa'u. Asa'u kebalikan dari ahsanu. Ahsan, hasan, baik. Kebalikannya aswa, sayyi. Ya. Pada orang-orang yang berbuat sayyiat dan juga kepada orang-orang yang berbuat hasanat. Ya. Nah, ini ayat untuk latihan menerjemahkan. Mudah-mudahan dengan bantuan ayat sebelumnya dan mufradat yang sudah kita kuasai, ini bisa diterjemahkan. Sedikit struktur kalimat di sini ada yang disebut dengan jumlah syartiyah, karena di dalam ayat tadi itu, ya. Ini contohnya, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi ini disebut dengan kalimat bersyarat. Ada harfu syaratnya, in. In itu harfu syarat. Ya. Kemudian ada fi'il syaratnya. Tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Tubdu dan tukhfu. Kemudian ada jawabnya, yuhasibkum. Coba kita pahami dalam bahasa kita, ya. Apabila atau jika kalian tubdu, menunjukkan apa yang ada di dalam diri kalian maupun menyembunyikannya, ya, maka yuhasibkum bihillah, Allah tetap akan menghitungnya. Ya. Jadi kalaulah kalian itu menutupi atau mengemukakan apa yang ada dalam diri kalian, maka Allah tetap melakukan perhitungan. Ya. Ini namanya kalimat bersyarat, jumlah syartiyah. Contoh yang lebih mudah di sini dalam kehidupan sehari-hari. In tazra' tahsud. Ya.
Kalau kamu menanam, tazra', maka tahsud, kamu akan memanen. Tahsud. In tazra' tahsud. In tajtahid tanjah. Tajtahid bersungguh-sungguh, giat. Tanjah sukses. Jadi artinya, jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan sukses. Ini berarti syaratnya. Syarat ini hasil dari fi'il syarat di sini. Itu hasilnya di sini. Maka disebut jawab syarat. Kalau menanam akan mengetam. Kalau bersungguh-sungguh giat akan sukses. In tuti'illaha yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian taat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah ini namanya jumlah syartiyah atau kalimat bersyarat. Ya. Nanti akan kita temukan di banyak ayat ya, pola seperti ini. Nah, ini mohon diingat-ingat. Baiklah, akan kita lanjutkan sekarang dengan ayat berikutnya, yaitu ayat terakhir surat Al-Baqarah 286. Kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Kita lanjutkan dengan pemahaman kosakata ya. Yang pertama adalah yukallifu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yukallifu artinya membebani. Di sini la yukallifu berarti tidak membebani. Ya. Yang kedua wus'a. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan. Ya. Kemudian kasaba dan iktasaba. Di sini ma kasabat wa maktasabat ya. Ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini artinya bisa dikatakan sama, kasabah maupun iktasabah. Yaitu memperoleh hasil usaha. Kemudian tu'akhid. Rabbana la tu'akhidna. Tu'akhid artinya menghukum. La tu'akhid berarti jangan menghukum. La tu'akhidna, jangan menghukum kami. Ya. Nasina, dari nasya. Ya. Kalau saya nasi itu, kalau kami nasina, artinya lupa. Au akhta'na, akhta'a salah. Ya, berbuat salah. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian yang di sini wala tuhammilna, wala tuhammilna. Jadi yang pertama tadi la tahmil, ini la tuhammil. Artinya sama, yaitu membebani. Ya, membebani, memberikan beban. Ya. Kemudian tokoh. Ya. Mala tokoh tala nabi, tokoh kemampuan. Ya. Kemudian wa'fu anna, dari afa ya'fu, wa'fu, maafkan. Afa memaafkan, wa'fu maafkanlah, berilah kami maaf. Ya. Berikutnya maula, ya. Anta maulana, anta ya Allah maulana, artinya penolong, pelindung. Ya. Fansurna, dari nasoro yang suruh, menolong. Ya. Fansurna, maka tolonglah kami. Ya. Nasrun itu pertolongan. Ya. Nah ini mufradat dari ayat yang terakhir,
286 dari surat Al-Baqarah. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi dari mufradatnya, juga dari ayat-ayat sebelumnya, mari coba sekarang memahami secara bertahap isi atau kandungan dari ayat tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Semua sudah kita berikan tadi mufradatnya. Saya ulangi, yukallifu artinya membebani. Ini la, ya. Yang membebani, yang tidak membebani berarti siapa? Allah, ya. Yang dibebani nafsan, ya. Seorang jiwa, illa wus'aha, wus'un, kemampuan, ya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha bagi setiap orang, setiap jiwa ini, itu ma kasabat. Dia akan memperoleh, ya, kebaikan dari apa yang dia sudah usahakan. Ya, memperoleh usahanya, memperoleh hasil usahanya. Laha ini untuk sesuatu yang positif. Sementara wa alaiha maktasabat. Ala untuk sesuatu yang negatif. Jadi di sini dari perbuatan baiknya dia akan memperoleh, ya, hasil. Di sini perbuatan buruknya dia akan memperoleh hasil. Ya, ini laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi di sini manusia itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Dan ini berat. Ya. Manusia itu tidak akan pernah melepas dari kesalahan. Ya. Tapi Allah juga Maha Pemurah. Ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka orang beriman diajari doa oleh Allah. Ya. Doa itu adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. La tu'akhidna, ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami. Ya. Jika kami nasina au akhtana. Ya. Jadi permohonan kepada Allah supaya kita tidak dihukum atas kelalaian kita. Baik itu karena lupa atau karena salah. Kemudian doa berikutnya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya. Ini kita minta supaya tidak dibebani, ya. Tidak dibebani dosa atau beban-beban sebagaimana dibebankan kepada orang-orang min qablina. Ya. Wala tuhammilna ma la taqata nabi. Sama dengan la tahmil alaina tadi, jangan dibebani. Janganlah kami dibebani sesuatu ma la taqata nabi yang kami tidak punya kekuatan, kemampuan. Kemudian diteruskan dengan wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, ya. Kita berlindung kepada Allah dari Allah, ya, yang akan menghukum kita Allah. Ya, tapi kita juga menyatakan kepada Allah, Engkaulah pelindungku ya Allah, Engkaulah penolongku ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin. Ya, maka berilah kami pertolongan di dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Ya. Nanti tolong ini diterjemahkan secara lengkap, ya, ayat 286 dari surat Al-Baqarah. Jadi kita di dalam program Sibak ini sudah mempelajari ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Baqarah yang dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita mengamalkannya atau menjadikan amalan kita, wirid kita sehari-hari. Yaitu Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi, ya, 155, kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang dimulai dari walillahi ma fis samawati ma fil ardh tadi. Oke. Nah, ini sebagai evaluasi, ini akan ditampilkan ayat-ayat lain, ya. Tapi sebagian kosakatanya sudah dipelajari karena ada di ayat sebelumnya. 1-2 hal yang perlu kita bantu, ya, karena sebelumnya belum ada, yaitu kata sa'atun.
Dzu sa'atin. Ini pendek ya, bedakan dengan sa'atun. Sa'atun artinya jam. Kalau sa'atun, ya itu kemampuan. Dzu sa'atin. Ya, orang yang memiliki kemampuan. Ya. Qudira alaihi rizquh. Ya. Rizkinya itu sudah qudira, sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, sudah dibatasi. Ya, ini. Ayat kedua yang mungkin perlu kita jelaskan, qad kholat. Tilka ummatun itu adalah umat qad kholat laha. Qad kholat, ya, itu sudah lewat. Jadi umat terdahulu. Ya. Wala tus'aluna, dari sa'ala yas'alu, bertanya. Tapi sa'ala yas'alu juga bisa berarti meminta pertanggungjawaban. Jadi tus'aluna artinya kalian akan ditanya atau diminta pertanggungjawabannya. Ya. Ayat yang ketiga, ulaika lahum nasibun, ya, nasib bagian, ya. Sari'ul hisab, sari' cepat. Baik, yang terakhir, kata yang perlu diberikan penjelasan di sini barangkali adalah fi'atun. Ya, fi'atun artinya kelompok. Fi'atun qalilatun, kelompok kecil. Ghalabat, menang. Ya, fi'atun katsira, kelompok yang besar. Ya. Ini untuk evaluasi pertama, ya, dan bisa dikerjakan dan dilaporkan hasilnya ke grup. Kemudian ada sedikit juga soal shorof ini, yaitu bentuk fi'il madhi dan mudhari' orang pertama. Kita sudah pelajari orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Ini ditambahkan orang pertama. Orang pertama itu ana, aku, atau nahnu, kami atau kita. Nah, di sini ada contoh dari fi'il madhi. Kemudian madhi berarti di sini huwa itu orang ketiga mudzakkar tunggal. Orang ketiga laki-laki tunggal, ya, mufrad. Ini ana, orang pertama tunggal. Nahnu, orang pertama jamak, termasuk dual. Dua orang juga sudah nahnu. Mari kita lihat contoh. Ini huwa, fi'il madhinya qara'a, mudhari'nya yaqra'u. Kataba yaktubu. Nazala yanzilu. Jahada yujahidu. Farraqa yufarriqu. Sudah kita pelajari semua. Sekarang diubah menjadi ana. Ana, madhinya qara'tu. Ya. Katabtu. Nazaltu. Jahadtu. Farraqtu. Jadi tambahannya di sini adalah tu ini yang kita sebut dengan dhamir muttasil. Ya. Dhamir munfasilnya ana. Muttasil yang menjadi tu. Nah, ini madhi. Kalau mudhari', itu ditandai dengan permulaan fi'ilnya dengan a semua. Jadi ana aqra'u, ana aktubu, ana anzilu, ana ujahidu, ana ufarriqu. Ya, ini ana. Ya. Sementara kalau nahnu, ya, madhinya itu fi'il qara'a tadi ditambah dengan na panjang. Qara'na, katabna, nazalna, jahadna, farraqna. Sementara mudhari'nya ditandai dengan huruf pertama semua dimulai dengan na. Ya, kalau ana tadi a, kalau huwa ya, maka kalau nahnu menjadi na. Naqra'u, naktubu, nanzilu, nujahidu, nufarriqu. Ya. Mudah-mudahan dengan mengamati ini bisa dijadikan contoh bagaimana nanti
mengembangkan sebuah fi'il. Baik, kita sampai pada slide yang terakhir, yaitu evaluasi yang kedua. Perintahnya adalah mengubah fi'il madhi dalam kalimat-kalimat berikut dari dhamir huwa ke dhamir ana dan nahnu. Tadi sudah kita berikan contoh dalam slide sebelumnya, cuma di sini dalam bentuk kalimat lengkap, jumlah mufidah. Ya. Huwa yakra'ul Qur'an. Ubah kalau ana bagaimana? Kalau nahnu bagaimana? Perubahannya tentu pada fi'il, yakra'. Ya. Semua fi'il mudhari' ini. Ya. Yakra'ul Qur'an. Huwa yaktubud darsa. Huwa yaqumu minan naum. Huwa yadhabu ilal masjid. Huwa yasumu Ramadan. Nah, tulis di sini perubahannya dari huwa yakra'u menjadi ana dan kemudian nahnu. Ya. Insyaallah ini sesuatu yang tidak sulit ya, karena sudah ada contohnya pada slide sebelumnya. Demikianlah para peserta Sibak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, di sesi yang terakhir ini saya pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta, baik yang aktif merespon dengan mengirimkan tugas-tugas maupun yang pasif karena berbagai alasan masing-masing. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tentu kami minta maaf bila di dalam penyajian selama 22 pelajaran ini terdapat kekurangan-kekurangan. Kami akan terus mengevaluasi materi maupun metode penyampaian dan akan kami kirimkan melalui grup angket untuk evaluasi program. Mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedia untuk mengisi angket tersebut demi untuk perbaikan, penyempurnaan dari program yang sudah kita lakukan. Setelah Hari Raya, insya Allah akan kami buka atau kami lanjutkan program. Pertama tentu dengan membuka kelompok baru untuk tingkat dasar 22 pelajaran ini dan ditargetkan itu untuk 3 bulan dengan 1 kali pertemuan setiap minggu. Ya. Kemudian bagi yang sudah mengikuti program ini selama Ramadan, jika masih menginginkan, kami juga akan siapkan lanjutannya. Ya, lanjutan dari materi yang sudah kita sampaikan sebanyak 22 materi ini, dan insya Allah untuk tingkat berikutnya juga akan kami siapkan sebanyak 22 sampai 24 materi dengan pelaksanaan program 1 minggu 1 kali, syukur bisa tatap muka, sedangkan penyajiannya melalui online akan kita berikan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi 2 kali penyajian online dan 1 kali tatap muka bila dimungkinkan. Tentu semuanya nanti akan kembali kepada peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana baiknya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua dan kita berdoa, Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada apa yang sudah kami pelajari dan ajarilah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian, sampai jumpa kembali. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.